warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerin Triratna Oktaviani dari kelompok 2 Program Studi NERS Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Teh, saya perawat Zerin yang bertugas dari pukul 8 sampai pukul 12 nanti. Nah Teteh, kalau boleh tahu nama Teteh siapa? Mela. Teh Mela ya. Baik Teh Mela, tujuan saya datang ke sini. Sekarang saya akan melakukan pengkajian. Nanti juga saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Teteh ya Teh ya. Bersedia Teh? Iya, Bersedia, ya? ya. Tadi namanya Teh Mela siapa? Mela Safitri. Mela Safitri. Umurnya berapa tahun? 15 tahun. 12 tahun. 15 15, oh iya Mak. 15 tahun. Alamatnya di mana Teh? di Jalan Sekarwangi. Ya, Teteh masih sekolah? Iya, masih. Nah Teteh, keluhan yang Teteh alami sekarang apa? Yang Nyeri dirasain? perut di bagian bawah, Nyeri soalnya perut. lagi datang bulan hari kedua. Oh iya, ya. Sebelumnya Teteh pernah sakit seperti ini? Belum pernah. Baru pertama kali ya? Iya, Terus Teh, apakah Teteh mempunyai riwayat penyakit keturunan? tidak ada. Tidak ada. Kalau keluarga Teh ada yang mempunyai riwayat penyakit keturunan? Tidak juga. Kayak misalkan hipertensi, DM? Nggak ada. Baik Teh, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya tensi dulu sebelumnya ya. Iya. Nah sekarang saya tensi dulu ya Teh. Iya. Ini Teh kemana? Oh. Maaf, Teh. Saya tensinya 100/80 Teh. Teteh sebelumnya emang normalnya segini apa tinggi Teh? Ya, emang biasa segitu. Gitu ya. Ya. Dicek dulu ya suhunya ya. Maaf Teh, di sini ya. Ntar saya masukin. Ini sempit Teh. Ini aja ditekan. Udah nyala ya Teh ya? 36,7 ya Teh ya? Iya.
nggak ada Ada sih. ya. Saya periksa dulu ya kepalanya. Maaf teh. Rambutnya rontok nggak teh? Enggak. Ya. Maaf ya. Teteh mau dibuka maskernya nggak? Boleh. Dilihat dulu ya. Ya. Maaf ya teh. Yang gede teh. Oh iya. Sekarang saya bersih dulu ya. Sekarang kupingnya teh. Bisa nggak kupingnya? Bentar ya, maaf ya teh. Iya, bersih ya. Teteh ada nyeri kok. Kalau gitu kan sakit nggak? Enggak. Ini Enggak juga. sakit. Kalau gini Enggak. sakit ya. Terus teteh ada sesak nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ada batuk? Enggak ada juga. Ya. Perutnya kalau ditekan sakit nggak? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Enggak. Kalau yang di bawah ini Enggak juga. nggak sakit? Nggak sakit. Tangannya diangkat dulunya bisa nggak? Ya, simetris ya. Coba semuanya. Kukunya agak panjang ya. Iya. Bersih tapi tidak saya cek. Nah sekarang ke kaki ya teh. Dibuka sebentar ya teh. Sebentar ya. Sakit gak teh kalau ditekan nggak ya? Bentar ya. Kukunya pendek bersih ya. Bisa digerakin nggak teh dua-duanya? Bisa ya. Nah teteh, berdasarkan masalah yang timbul, nanti saya akan mengajarkan teteh bagaimana cara senam abdominal stretching exercise ya. Nah manfaatnya itu adalah untuk mengurangi nyeri head ya teh ya. Nah yang kedua yaitu nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan dysmenorrhea atau nyeri head. Nah manfaatnya itu untuk menambah wawasan kepada teteh ya. Nah teteh, kalau begitu saya izin pamit dulu. Saya mau mempersiapkan alat terlebih dahulu ya teh ya. Ya. Ditunggu 10 menit lagi ya teh ya. Ya. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Saya perawat Zarin ya teh ya. Nah berdasarkan kontrak tadi, sekarang kita akan melakukan senam abdominal stretching exercise ya teh ya. Ya. Nah, abdominal stretching exercise itu adalah suatu rangkaian kegiatan atau gerakan yang berguna untuk melemaskan otot-otot, terutama otot pada perut dan juga panggul ya teh ya, sehingga nanti dapat mengurangi nyeri pada head ya teh ya. Ya. Nah, waktunya itu kurang lebih 10-15 menit. Tepatnya di sini saja teh. Bagaimana? Apakah teteh bersedia? Iya, bersedia. Baik ya teh, jika teteh bersedia, kita mulai sekarang ya teh ya. Iya. Nah, teteh sudah siap? Sudah Sudah. siap ya. Teteh liatin gerakan saya dulu, nanti ikutin ya. Nah, teh. Nah, jadi gerakan yang pertama itu namanya cat stretching. Caranya yaitu tangan sama sikutnya seperti ini. Kemudian perutnya dikebawahkan teh seperti ini. Ditahan selama 10 detik. Coba teteh lakuin. Ya. Perutnya dikebawahin teh ya. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang punggungnya dinaikin teh kayak gini. Ya, saya hitung ya 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang duduk teh di paha kayak gini. Tangannya tarik. Saya hitung 10 detik ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, terusin teh. Ya,
Kemudian tangannya dilebarkan seperti ini. Kemudian dimiringkan ke samping teh. Nah, saya hitung ya 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ke kiri teh. Gantian. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengan posisi yang sama, tapi gerakannya beda teh. Kakinya coba teh diginiin, disilat. Kemudian tangan yang ininya dipegang ke sini. Angkat ya teh. Nanti saya hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang gantian teh, kaki kiri. Ya. Pegang teh? Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya teh. Nah teteh, gerakan selanjutnya itu namanya abdominal curl up ya teh ya. Nah kakinya seperti ini. Kemudian tangannya ditaruh ke belakang kayak gini teh. Nanti diangkat kepalanya ya. Oke, saya hitung 10 detik nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah teh. Nah teteh, gerakan selanjutnya itu namanya lower abdominal stretching. Nah di sela-sela kakinya dihimpit pakai bantal. Nanti jangan sampai lepas ya teh ya. Saya hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah teh. Saya buka lagi ya. Nah teteh, langkah selanjutnya itu namanya break position. Nah kakinya seperti ini. Nanti panggungnya diangkat ke atas teh, sejajar kayak papan gitu ya. Nanti saya hitung 10 detik teh. Saya bantu ya. Ya. Saya hitung ya. Sejajar kan lurusin ya. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah teh. Nah teteh, saya sudah selesai mengajarkan senam abdominal stretching exercise ya teh ya. Nah, nanti teteh bisa lakuin lagi ketika nyeri head itu timbul atau sebelum tanggal head datang ya teh ya. Nah, bagaimana teteh perasaannya setelah latihan senam? Lelah teh? Sedikit capek. Capek. Teteh mau minum dulu? Nanti aja. Oh, iya, nggak apa-apa. Nah teteh, kan tindakan yang pertama sudah selesai ya. Nah nanti sekitar 20 menit lagi saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada teteh terkait tentang dysmenorrhea atau nyeri head ya teh ya. Sampai sini teh, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit dulu ya teh ya. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Saya perawat Jarin ya teh ya. Nah teteh, berdasarkan kontrak tadi, sekarang kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang dysmenorrhea atau nyeri head ya teh ya. Iya. Nah, manfaat dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk menambah wawasan kepada teteh. Nah, waktunya itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tepatnya di sini saja teh. Bagaimana? Apakah teteh bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika bersedia saja kita mulai teh ya. Iya. Nah, teteh sebelumnya teteh udah tahu dong apa itu dysmenorrhea? Belum. Benar ya. Baik, karena teteh belum tahu, sekarang saya akan menjelaskan dulu ya. Iya. Nah, di sini saya bolong balik teh supaya mempermudah teteh untuk mengerti atau paham apa itu dysmenorrhea. Sebelumnya teteh kelihatan tulisannya? Kelihatan. Kelihatan ya. Kita mulai ya teh sekarang ya. Nah, apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea itu adalah kondisi medis yang terjadi sewaktu haid atau menstruasi yang dapat mengganggu aktivitas dan memerlukan pengobatan yang ditandai dengan nyeri atau rasa sakit di daerah perut maupun panggul. Nah, sampai sini teteh paham? Paham ya? Mau ada yang tanyakan teh? Tidak. Tidak ada ya? Kalau begitu kita lanjut ya. Iya. Nah, yang kedua, apa sih penyebab dari dysmenorrhea itu? Yang pertama, terjadi akibat kontraksi di area uterus yang kuat dan juga lama ya teh ya pada saat sebelum menstruasi ataupun selagi menstruasi. Nah, yang kedua itu adalah hormon prostaglandin yang tinggi, artinya meningkat ya teh ya. Yang ketiga adalah pelebaran leher rahim saat keluarnya darah haid.
Yang keempat adalah adanya infeksi pada daerah panggul atau infeksi panggul ya Teh ya. Yang kelima adalah adanya endometriosis, terutama terjadi setelah usia 20 tahun. Teteh kan masih 15 tahun ya sekarang ya. Nah, jadi resikonya masih rendah ya Teh ya. Terus yang keenam adalah adanya tumor jinak rahim. Nah, yang ketujuh adalah postur tubuh yang kurang baik, seperti misalkan sklerosis atau lordosis ya Teh ya. Nah, yang kedelapan adalah secara anatomis rahim tidak berkembang secara optimal. Yang kesembilan yaitu diperberat jika stres psikis atau kecemasan dan berlebihan. Teteh kan tadi bilang cemas ya. Nah, dikurang-kurangin ya Teh ya. Paham Teh? Paham. Ya, kalau gitu kita lanjut ya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari dysmenorrhea itu ada dua. Yang pertama ada dysmenorrhea primer dan yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Nah, apa sih dysmenorrhea primer itu? Yaitu perasaan sakit di bagian perut bagian bawah yang terjadi karena ketidakseimbangan hormon tanpa adanya kelainan organ pelvis. Nyeri primer akan dialami oleh sebagian wanita normal. Nah, yang kedua itu adalah dysmenorrhea sekunder, yaitu adalah menstruasi yang sangat nyeri Teh. Nah, berkaitan dengan penyakit panggul yang nyata. Dysmenorrhea sekunder ini disebabkan oleh kondisi endometriosis, polip atau fibroid uterus. Kemudian disebabkan juga oleh penyakit radang panggul dan pendarahan uterus di disfungsional dan juga lain-lain. Sampai sini Teteh paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan Teh? Tidak. Ya, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih penata laksanaan dysmenorrhea atau bagaimana sih penanganan yang harus dilakukan ketika nyeri head ya Teh ya. Nah, yang pertama itu adalah mengompres area nyeri dengan kompres hangat. Yang kedua adalah melakukan relaksasi nafas dalam. Teteh sudah bisa relaksasi nafas dalam? Bisa ya. Yang ketiga adalah berolahraga ringan seperti senam yang tadi kita lakukan, yaitu abdominal stretching exercise ya Teh ya. Teteh sudah hafal juga kan ya gerakannya? Nah, yang keempat yaitu mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, kemudian vitamin B6, omega 3 dan juga magnesium. Nah, sampai sini Teteh sudah paham? Paham. Baik Teteh, karena sudah selesai ya dan juga Teteh sudah paham, apakah ada yang mau Teteh tanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Baik Teh, tidak apa-apa. Jika tidak ada yang tanyakan, saya akan balik naik kepada Teteh ya. Sudah siap Teh? Ya. Coba Teteh sebutkan bagaimana sih apa saja penata laksanaan dari dysmenorrhea atau nyeri head. Teteh sebutin. Bisa kompres Ya hangat. Teh, terus Teh. Relaksasi nafas dalam Ya, sama olahraga ringan. Oh iya Teh, benar, salah satu contoh olahraganya. Olahraga apa Teh namanya Teh? Yang senam abdominal stretching Oh exercise. iya Teteh. Teteh ternyata udah paham ya. Ya. Teteh masih cemas gak sekarang? Tidak. Sudah berkurang. Oh begitu ya Teh ya. Baik Teteh, karena pendidikan kesehatannya sudah selesai dan Teteh juga sudah paham apa itu dysmenorrhea dan bagaimana cara penanganannya. Pendidikan kesehatannya sudah selesai Teh. Nah, nanti sekitar 10 menit kemudian saya akan memberikan kembali lagi untuk melakukan pemberian vitamin kepada Teteh ya Teh ya. Ya. Nah, sampai sini Teh mau ada yang tanyakan Teh? Tidak. Tidak ada ya. Kalau begitu Teh, saya izin pamit ya. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Teteh masih ingat dengan saya? Masih. Iya. Kalau boleh tahu nama Teteh siapa? Mela. Teteh Mela. Bagaimana Teteh perasaannya hari ini? Alhamdulillah sudah membaik. Begitu ya Teh ya. Baik Teteh, tujuan saya datang sini saya mau ngecek tanda-tanda vital Teteh dulu ya. Ya. Teteh sudah makan Teh? Sudah. Ya.
cek suhu dulu ya teh ya. Ya. Maaf ya teh. Diem teh. Sampai tak cek dulu ya, kemana kanannya. Teteh langsung makannya lancar gak? Lancar. Ya, BAB-akannya lancar. Ya, lancar. Oke. Kan adanya 170 ya teh. Ya. Ya. Terus saya cek dulu ya. Udah gini ya teh ya. Ya. Maaf teh. Suhunya 36,1 ya teh. Ya. Teteh gak ada demam kan ya? Enggak ada. Nah teteh, teteh gimana? Perasaannya nyerinya masih sakit gak? Sudah berkurang. Kurang ya. Terus skala nyerinya nih kalau ada 0 sampai 10 skalanya ada di nomor berapa? Skala nyeri Dua. di 2 ya, sudah berkurang cukup jauh ya teh ya. Ya. Nah, terus teh apakah teteh masih merasakan cemas? Alhamdulillah tidak. Nah ya, setelah dilakukan PNKes kemarin ya teh Iya. ya. Nah teteh kalau gitu karena tidak ada yang teteh keluhkan lagi ya, nanti saya akan kembali lagi sekitar 15 menit lagi untuk memberikan terapi obat ya teh ya. Sampai sini teteh apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau begitu jika tidak ditanyakan, saya